Ada salah satu komentar yang bertanya mengenai fungsi dari selang penapasan ini. Karena dari komentar itu saya baca ada masalah di mobilnya, yaitu ketika selang penapasannya ini dipasang seperti ini, justru mesinnya itu mati, tidak bisa hidup. Nah, ketika dibuka ini, itu baru normal, mesin bisa hidup. Nah, berarti ada yang salah dengan saluran pernafasannya ini. Nah, kira-kira mengapa bisa seperti itu? Ini saya akan coba mengkira-kira penyebabnya, meskipun ini belum tentu benar ya teman-teman, silahkan dikoreksi. Nah, makanya saya akan membahas tentang fungsi dari saluran pernafasan ini dan gangguan-gangguan apa yang bisa disebabkan karena tidak berfungsinya saluran pernafasan. Nah, untuk memahami cara kerja dari selang ini, selang pernafasan ini, saya akan mulai dengan apa yang disebut dengan vakum. Nah, di karburator dan dengan mesin ini kan di belakang ya, intake manifold ke mesin ada piston, ini ke box filter. Jadi ini bagian depan, ini bagian belakang yang ke mesin. Nah, ini kita bisa contohkan apa yang terjadi di karburator dan mesin ini dengan suntikan ini. Jadi ketika pistonnya, anggap aja piston bergerak dari TMA ke TMB, dari kiri ke kanan gini, berarti dia terjadi kevakuman. Nih, sini berarti dia menghisap udara dari depan sini masuk ke dalam. Nah, ini juga yang terjadi pada karburator. Ketika piston itu menghisap, berarti udara dari depan karburator itu akan masuk melewati saluran-saluran karburator dan menuju ke sini, menuju ke piston atau ke mesin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan vakum? Nah, vakum itu artinya tekanannya itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan dari udara luar. Tekanan udara luar itu adalah 1 bar. Berarti kalau kita memiliki suatu ruangan dengan tekanan yang kurang dari 1 bar, itu disebut dengan tekanan vakum. Contohnya ini. Ini kalau kita tarik ini pelan, nah ini tekanan di luar itu 1 bar, ini juga 1 bar, berarti ini tidak vakum. Di luar itu tidak vakum, di dalam juga tidak vakum. Nah, bagaimana cara membuat vakum? Cara membuat vakum adalah dengan cara ini kita tutup. Ini kita tarik. Nah, ini berat kan? Ini supaya kelihatan ini. Ini tidak vakum. Ini kan masih terhubung ke udara luar ya. Ini tidak vakum, di sini tidak vakum. Kita tarik itu vakum. Nah, ini vakum nih. Ketika posisinya itu kita tarik sini sehingga volumenya itu bertambah, dia vakum. Nah, bukti kalau vakum bagaimana? Buktinya adalah ketika ini kita tarik, kemudian ini kita lepas jempolnya, maka udara akan segera masuk. Udara itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari yang tidak vakum menuju ke vakum, sehingga dia akan masuk ke sini. Nah, sekarang seberapa besar tingkat kevakumannya? Nah, tingkat kevakumannya itu tergantung dari lubang kecilnya, lubang yang ada di suntikan ini. Nah, berarti kevakuman yang paling besar atau tekanan yang paling rendah itu adalah ketika ini kita tutup, kita mampetkan, kemudian kita tarik. Nah, ini adalah kevakuman yang paling besar. Karena apa? Karena udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Itu adalah vakum yang paling besar. Nah, kemudian kevakuman yang cukup besar juga, tetapi lebih kecil dari yang awal, yang ketika kita tutup, itu adalah ketika kita pasang suntikannya. Nah, ini ketika ini kita tarik, nah ini kevakumannya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan waktu kita tutup tadi. Karena apa? Karena ini lubangnya sangat kecil. Jadi udara itu akan mengalir masuk ke dalam ruangan vakum melalui saluran yang kecil, yaitu di jarum ini. Nah, semakin kecil lubangnya, ketika ini kita tarik
ke sini berarti dia kevakumannya akan semakin besar. Semakin kecil lubangnya, tingkat kevakumannya yang ada di saluran sini itu akan semakin besar. Artinya tekanannya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan dari udara luar ketika salurannya itu semakin kecil lubangnya. Nah, kalau ini saya lepas, ini lihat, ini lubangnya lebih besar dibandingkan dengan lubang yang di jarum. Nah, kalau ini kita tarik gini, ini juga terjadi kevakuman ketika dia bergerak ya. Ketika ini bergerak, udara itu akan mengalir, itu juga akan terjadi kevakuman di sini dan juga di saluran sini, tetapi kevakumannya itu akan lebih kecil. Jadi tekanannya itu lebih besar dibandingkan dengan ketika menggunakan jarum karena lubangnya lebih besar. Jadi pada intinya semakin kecil lubangnya ketika ini kita tarik, maka semakin besar kevakumannya. Artinya semakin kecil lubangnya, tekanan yang ada di saluran sini dan di dalam sini itu tekanannya akan lebih rendah. Semakin kecil, semakin vakum, artinya semakin kecil itu tekanannya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin besar lubangnya berarti dia semakin tidak vakum. Semakin tidak vakum artinya tekanannya itu akan semakin besar, hampir mendekati yang di udara luar. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang pemahaman itu kita bawa di karburator. Nah, bayangkan ini pada posisi idle. Pada posisi idle berarti cutoff escape-nya itu menutup rapat seperti ini. Kemudian piston bergerak dari kiri ke kanan. Artinya piston akan menghisap atau piston akan membuat daerah di sebelah kanan karburator itu menjadi vakum karena piston bergerak dari kiri ke kanan, sama kayak suntikan tadi. Ketika piston bergerak ke sini berarti di sini terjadi kevakuman. Nah, terjadi kevakuman berarti ini ada udara luar, ini ada vakum, berarti udara luar ini akan menuju ke daerah vakum melewati karburator dan tembus ke sini. Nah, tembusnya itu kemana ketika posisi idle? Ketika posisi idle itu tembusnya atau saluran yang diisap oleh piston itu hanya ada dua. Nih, 1, 2, karena di sini kan tertutup ya. Jadi udara yang dihisap itu hanya akan mengalir ke dua saluran, yaitu saluran yang sini dan saluran yang sini. Sebenarnya ada 3 di sini, ada lubang lagi, tapi kita abaikan. Kita fokusnya hanya 2 ini. Dihisap oleh piston, maka udara akan mengalir melewati dua lubang ini menuju ke sini dari udara di depannya. Nah, sekarang 2 lubang ini salurannya kemana saja? Kita mulai dari yang lubang yang satu ini yang menghadap ke atas ini. Itu kalau kita runut, dia adalah dari sini, atas ini. Jadi udara kan tadi mengalir dari depan sini ke belakang ya. Karena yang tengah ini keblok oleh katup escape yang menutup, katup gas yang menutup, berarti udara hanya mengalir lewat sini dan sini dan sini. Nah, bagian yang atas ini itu tembusannya adalah bagian lubang yang atas ini. Kemudian untuk yang sini itu tembusannya adalah ke atas penampungan bensin. Dari atas penampungan bensin nanti disalurkan ke lubang ini, ke lubang yang di sini melalui selang ini. Ya. Jadi ketika posisi idle, piston mengisap, di sini ada vakum, udara akan mengalir dari depan sini menuju yang atas ini, kemudian ke sini, saluran idle, ke sini, dan tembus ke sini. Itu yang saluran yang pertama. Yang kedua, dari sini ke ruang penampungan bensin, ke selang kecil ini, kemudian masuk di sini. Jadi ada 2 udara yang terhisap, 2 saluran udara yang terhisap oleh piston.
Nah, sekarang untuk mempermudah pemahaman kita, apa yang terjadi di jalur yang pertama dan apa yang terjadi di jalur yang kedua, itu saya akan coba bongkar dulu supaya lebih jelas pemahaman kita tentang fungsi dari selang ini. Nah, ini sudah saya lepas. Nah, kita ingat-ingat kembali apa yang terjadi pada suntikan ini. Jadi prinsipnya semakin kecil lubangnya, itu kevakumannya akan semakin besar. Artinya semakin kecil lubangnya, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin besar lubangnya, tekanannya akan semakin besar. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Ketika piston bergerak dari kiri ke kanan, di sini ada kevakuman. Kevakuman berarti tekanannya rendah. Di sini udara luar, udara atmosfer, berarti tekanannya tinggi. Maka udara akan mengalir yang pertama melalui saluran idle, ini tadi sini. Yang kedua melalui saluran pernapasan, yaitu dari lubang yang sini samping ini kemudian ke sini dan melalui selang ke sini dan ke sini. Nah, perlu kita ingat bahwa di sini itu ada bensin, ini penampungan bensin. Kemudian di dalamnya ini ada spuyer yang terendam bensin. Nah, ujung spuyer itu terhubung ke lubang sini. Nah, kemudian lubang ini itu juga tembus dengan lubang sini yang kecil ini, tembus sampai di sini. Jadi lubang atas ini tembus ke sini, dari sini tembus ke sini, kemudian dari sini tembus ke sini, lubang yang kecil ini. Itu saluran yang pertama. Saluran yang kedua dari lubang yang samping sini, yang lingkaran ini, tembus ke sini, ini ada lubang, kemudian ke penampungan bensin. Penampungan bensin dihubungkan ke selang ke sini, kemudian ke sini. Nah, sekarang ketika ada dua aliran ke sini dan ke sini melalui selang, maka yang terjadi adalah tekanannya akan mengalami perbedaan. Nah, kok bisa gitu? Kita lihat bahwa di sini ada cairan bensin. Di cairan bensin itu terdapat dua sisi tekanan. Yang pertama adalah tekanan di atas cairan bensin, itu di sini. Nah, tekanan yang kedua itu adalah di area sini, di area yang saluran idle di sini. Satu sisi ada tekanan di sini, satu sisi dari bensin tekanannya ada di atas ini, sisi yang lain ada di sini. Nah, bensin yang ada di penampungan ini itu akan bisa mengalir ke atas ini melalui spuyer. Itu ketika tekanannya yang di atas bensin, di atas permukaan bensin itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan yang ada di sini. Nah, bayangkan saja ketika tekanan yang di sini itu lebih rendah dan tekanan yang ada di sini itu lebih tinggi, berarti seakan-akan seperti permukaan bensin itu ditekan ke bawah. Kan tekanan di atas permukaan bensin lebih tinggi, ini lebih rendah, berarti seakan-akan bensin itu ketekan ke bawah. Nah, ketika bensin ketekan ke bawah, berarti bensin itu akan mencari jalan keluarnya. Nah, satu-satunya jalan keluar itu adalah melalui spuyer. Karena spuyernya itu kan direndam oleh bensin. Jadi bensin itu akan keluar melalui spuyer dan akhirnya dia akan keluar ke sini.
keluar ke sini dan akhirnya ke sini, keluar ke sini. Karena apa? Karena tekanan di daerah sini kan kehisap vakum dari piston, berarti di sini vakum, di sini juga vakum karena lubangnya kecil. Dan di sini tidak, di sini itu tidak begitu vakum karena apa? Karena lubangnya gede. Ini kan udara luar, lubangnya besar, berarti di sini itu kevakumannya tidak begitu besar, tetapi di sini kevakumannya tinggi. Di sini vakum karena apa? Karena lubangnya kecil seperti yang tadi ya. Semakin kecil lubangnya berarti tekanannya itu semakin rendah, atau kita sebut kevakumannya semakin tinggi. Nah, karena ini kevakumannya tinggi, di sini kevakumannya rendah atau tekanannya itu lebih tinggi. Di sini vakum, di sini tidak vakum. Nah, tidak vakumnya kenapa? Karena di atas permukaan bensin itu disuplai dari depan sini. Ini lihat lubangnya. Ini udara luar, ini lubang, dan lubangnya yang menuju di penampungan bensin itu lebih besar ya, jauh lebih besar dibanding dengan lubang yang di sini. Nah, akibatnya tekanan yang di atas bensin itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ada di sini. Nah, akibatnya bensin akan ketekan ke bawah, kemudian keluar melalui spoiler dan akhirnya akan kehisap di sini. Karena di sini vakum, di sini vakum, di sini vakum. Sedangkan di sini itu tidak vakum karena disuplai dari lubang sini yang lebih besar daripada di sini. Nah, itulah proses kenapa bensin bisa keluar ke sini. Kenapa bensin bisa terhisap melalui lubang sini. Karena tadi ya di sini itu kevakumannya lebih besar dibandingkan dengan di sini karena lubangnya ini lebih kecil dibandingkan dengan lubang yang di sini. Nah, sekarang apa fungsi dari selangnya ini tadi? Nah, fungsi selang ini itu sebenarnya tidak begitu penting untuk pembakaran bensin. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di sini itu lubangnya kecil sekali, lihat ya. Jadi ketika piston ini menghisap, selain dia menghisap udara melewati yang lubang di sini melalui lubang yang idle, dia juga akan menghisap melalui lubang pernafasan di sini, lubang dari selang ini. Nah, jadi udara akan mengalir yang pertama melewati sini, yang di saluran idle, yang kedua dia akan melewati di area sini, dari lubang sini ke penampungan bensin. Penampungan bensin dia akan mengalir juga ke sini melalui selang ini ke ruang bakar, ke piston. Nah, karena lubangnya ini kecil berarti yang terhisap itu juga kecil ya. Nah, berarti yang terhisap itu hanya uapnya saja, uap bensinnya. Nah, tujuan dari selang ini adalah supaya uap bensin itu tidak terbuang percuma di luar, tidak percuma terbuang di udara luar, tetapi kita masukkan juga ke ruang bakar karena uap bensin kan ada unsur bensinnya, jadi masih bisa dibakar. Daripada dibuang di luar, terbuang sia-sia, mendingan kita masukkan juga ke ruang bakar melalui saluran ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini fungsinya. Hanya untuk menghisap atau menyalurkan uap bensin supaya tidak terbuang di udara luar, itu aja fungsinya. Nah, kembali ke pertanyaan di komentar, di kolom komentar itu ada satu kasus di mana ketika selangnya dipasang itu justru mesin mati, ketika selangnya dilepas ini justru mesinnya bisa hidup. Nah, sekarang kita lihat dua tipe gangguan dari saluran sistem pernafasan. Yang pertama di sini tersumbat. Ini kan salurannya kecil ya teman-teman. Ini bisa tersumbat. Itu gangguan yang pertama. Gangguan yang kedua, atau ini juga tersumbat. Saluran yang dari lubang sini ke sini itu tersumbat. Maksudnya ini nutup ya, ini nutup. Nah, ini kan lubangnya besar ya teman-teman. Nah, bagaimana kok bisa dia tertutup? Saya tidak tahu bagaimana dia bisa tertutup padahal lubangnya besar. Nah, mungkin bisa jadi tertutup itu karena
karena mungkin kita bikin packingnya ini sendiri dan kita lupa membuat lubang ini. Nah, kalau ini tidak dilubangi berarti kan dia tertutup oleh packing. Nah, ketika tertutup oleh packing, itu berarti udara yang dari depan sini itu tidak bisa mengalir ke penampungan. Nah, apa akibatnya kira-kira teman-teman? Sekarang kita akan simulasi berbagai macam kegagalan tadi, yaitu yang bagian sini selang ini tersumbat atau yang ini tersumbat. Nah, kita coba simulasikan untuk kasus yang bagian selang pernafasan ini atau lubang yang di sini tersumbat. Jadi yang lubang ini itu tidak tembus sampai atas ini, alias tersumbat. Nah, berarti sama aja. Ini yang sini, yang di pelampungan ini itu berarti kesumbat ini. Nah, berarti ketika piston itu menghisap, jadi vakum gitu, berarti udara akan mengalir seperti tadi ya, dia mengalir ke saluran idel. Berarti di sini ada kevakuman. Kemudian di sini, karena di sini itu tidak tersumbat, berarti akan ada suplai udara bertekanan dari depan sini juga dari depan sini menuju ke di atas ruang penampungan. Berarti di atas penampungan di sini itu tekanannya tidak vakum karena disuplai dari depan. Depan kan tidak vakum ya, udara luar. Kemudian di sini lubangnya besar, berarti di sini juga tidak mengalami kevakuman karena dapat dorongan udara dari depan. Di sini tidak vakum, di sini vakum karena lubangnya kecil seperti tadi. Nah, kemudian udara ini tidak dialirkan ke selang karena selangnya tersumbat. Jadi justru ketika selangnya ini tersumbat, yang di atas ini itu malah tekanannya itu lebih besar dibandingkan dengan ketika ini tidak tersumbat. Kan kalau ini tidak tersumbat berarti ada sebagian tekanan itu yang disalurkan ke sini. Ada sebagian tekanan yang disuplai ke sini dan masuk ke sini ke ruang bakar. Nah, ketika ini tersumbat berarti tidak ada tekanan yang disalurkan ke sini. Berarti justru malah tekanannya itu semakin besar ya. Meskipun bertambahnya itu seberapa persen saya tidak tahu, yang jelas ketika ini tersumbat justru tekanannya itu akan besar karena tidak terkurangi oleh lubang yang di sini. Nah, berarti di sini tekanannya besar atau tidak vakum, di sini vakum karena lubangnya kecil. Nah, berarti tetap bensin itu akan ketekan ke bawah, kemudian mengalir ke spoiler mengalir ke atas ini. Karena di sini vakum berarti nanti bensin akan terhisap melewati lubang yang atas ini kemudian ke sini. Nah, jadi ketika ini mengalami penyumbatan itu tidak masalah, bensin masih bisa mengalir di saluran idel melalui sini ya dan ke sini. Berarti bensin itu akan tetap bisa mengalir ke ruang bakar. Karena apa? Karena tekanan di atas ruang penampungan bensin itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang di sini. Di sini vakum, di sini tidak vakum karena disuplai dari depan. Jadi tidak masalah. Meskipun saya belum coba ya, tapi ini dari perkiraan saya ketika ini tersumbat itu mesin tetap jalan. Nah, itu adalah kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua ini misalkan tidak tersumbat. Ini tidak tersumbat, ini lancar lubangnya. Kemudian di sini tersumbat. Nah, di sini tersumbat. Apa yang terjadi? Piston akan membuat kevakuman sehingga udara di depan ini akan terhisap. Pertama melalui saluran idel seperti biasa ke sini, dan yang kedua melalui lubang sini, tetapi dia tidak bisa tembus di atas ruang penampungan bensin di sini. Karena apa? Karena ini kan tertutup ya. Ini kita anggap aja tertutup. Nah, berarti ini tekanan yang di sini tidak bisa disalurkan ke sini, tetapi ini terhubung. Ini terhubung melalui lubang sini karena tadi kan kita asumsikan dia tidak mampet ya. Nah, berarti piston itu akan menghisap, kevakuman di sini itu akan menghisap
udara atau mengalirkan udara ke sini, ke saluran idle, dan juga dia akan menghisap apa yang ada di atas ruang penampungan. Jadi hisapan piston itu melalui sini, saluran idle, dan juga di penampungan bensin. Nah, karena ini tertutup, berarti di sini vakum, di sini juga vakum. Nah, beda ketika ini terbuka. Ketika ini terbuka, dia tidak vakum. Karena apa? Karena tekanan itu akan disuplai udara dari sini. Jadi udara di sini akan bisa masuk ke sini, sehingga di sini itu dijaga untuk tidak vakum karena disuplai dari udara di depan sini. Nah, ketika ini tertutup dan ini dihisap piston, berarti di sini itu juga mengalami kevakuman akibat selangnya ini. Berarti di sini vakum, di sini vakum. Nah, ketika tekanannya ini sama antara di sini dan di sini sama-sama vakum, berarti tidak ada yang menekan bensin. Jadi bensin itu tidak tertekan oleh udara yang di atasnya, karena tekanan di atasnya itu sama dengan tekanan yang di sini. Berarti bensin tidak akan keluar melalui spoiler dan tidak mengalir ke sini karena tidak ada yang mendorong. Karena dorongannya sama ya, di sini vakum, di sini vakum, ya udah berarti tidak ada yang mendorong bensin ke dalam. Nah, akibatnya kalau ini tersumbat, berarti bensin tidak bisa mengalir ke sini. Tidak akan terhisap oleh piston sehingga mesin mati. Nah, itu menurut pendapat saya belum coba, tapi dari pemahaman saya seperti itu. Ketika ini kesumbat, mesin akan mati karena di sini vakum, di sini juga vakum. Kan untuk mengalirkan harus di sini tekanannya lebih besar daripada di sini. Oke, itu untuk kasus yang kedua. Jadi kasus pertama ini tersumbat tidak masalah, kasus kedua ini tersumbat masalah, mesin akan mati. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga tersumbat dua-duanya. Yang ini tersumbat juga. Nah, kira-kira mesin mati atau tidak? Nah, menurut pendapat saya itu juga mesin akan mati. Kenapa? Karena ketika ini ada hisapan piston, kevakuman di sini, udara akan mengalir ke sini, di sini terjadi kevakuman. Nah, di sini itu mampet, jadi yang bagian di atas ini tidak dihisap oleh piston, berarti di sini itu pada awalnya tidak terjadi kevakuman. Sehingga pada awalnya di atas ini adalah tekanannya sama dengan tekanan udara luar, yaitu tidak vakum awalnya. Nah, tetapi karena ini vakum, di atas ini tidak vakum, berarti bensin akan ketekan ya. Bensin akan ketekan ke bawah dan bensin akan keluar. Nah, ketika bensin itu ketekan ke bawah dan keluar, itu kan permukaan bensin akan turun ya. Karena keluar dari sini kan. Nah, ketika permukaan bensin turun, berarti di atas permukaan bensin itu akan terjadi kevakuman, sama kayak ini. Ini anggap aja ini adalah permukaan bensinnya. Kemudian ini kita tutup ya. Kenapa kita tutup? Karena kan ini kedua salurannya tersumbat. Di sini tersumbat, di sini juga tersumbat. Berarti sama aja dengan ini permukaan bensin, ini kita tutup. Kemudian permukaan bensin itu akan turun ya. Pada awalnya dia akan sempat untuk keluar melalui spoiler, berarti dia akan turun. Volumenya berkurang. Nah, tetapi lihat ini. Ketika dia turun, dia akan terjadi kevakuman. Nah, ini kevakuman. Karena berat ini. Nah, ketika bensin turun, di atasnya terjadi kevakuman, berarti yang terjadi adalah kevakuman di atas bensin itu akan sama dengan kevakuman di sini, seimbang. Nah, ketika terjadi kevakuman yang sama, berarti tidak ada yang menekan bensin ke bawah sehingga bensin tidak keluar. Nah, berarti kalau ini tersumbat ya itu mesin tidak bisa nyala. Ini saya ulangi lagi. Posisi ini tersumbat masih bisa nyala. Mesinnya ini tersumbat, ini tidak tersumbat, mesin tidak bisa nyala. Apalagi ini tersumbat dan ini tersumbat, sudah pasti mesin tidak bisa nyala juga karena
Di sini terjadi kevakuman, di sini juga terjadi kevakuman. Sama-sama vakum berarti tidak ada yang menekan bensin untuk keluar ke sini. Nah, sekarang yang ditanyakan oleh salah seorang penonton di kolom komentar yaitu kenapa ketika selangnya ini dipasang mesin mati dan kemudian ketika selangnya dilepas itu malah justru hidup mesinnya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, ini saya curiga apa yang terjadi di mobil kawan kita itu adalah ininya tersumbat. Jadi saya curiga di bagian ininya itu tersumbat. Nah, bayangkan kalau ini tersumbat akibat misalkan akibat packingnya ini lupa tidak dibikin lubang, berarti ini tersumbat. Ini tersumbat, terus ini tidak tersumbat misalkan ya. Nah, berarti posisinya kayak tadi, berarti ketika ada isapan piston ini menjadi vakum, ini juga jadi vakum, sehingga vakum ketemu vakum, tidak ada dorongan bensin ke bawah sehingga bensin tidak bisa keluar, yang menyebabkan mesin mati. Nah, kemudian solusinya kata teman kita itu adalah selangnya kita cabut. Jadi selangnya itu dicabut seperti ini kira-kira. Nah, awalnya kalau dipasang gini mesin mati. Nah, kalau dicabut gini apa yang terjadi? Nah, kalau dicabut seperti ini berarti di atas penampungan ini akan dapat tekanan dari atmosfer. Jadi di atas ini akan ada tekanan disuplai dari udara sekitarnya. Ini tersumbat tetapi tekanannya ini itu tidak vakum. Ketika piston menghisap dia tidak vakum karena ada suplai dari udara luar melewati lubang di sini tadi. Nah, berarti ketika ini tidak dipasang selangnya, di sini tidak vakum, di sini vakum kehisap oleh piston. Nah, sehingga karena di atas ini tidak vakum berarti tekanannya lebih besar dibanding dengan yang di vakum sini, berarti bensin akan ketekan ke dalam. Bensin ketekan ke dalam, maka bensin akan ketekan keluar melalui spoiler dan masuk ke sini dan akhirnya keluar di sini. Nah, jadi usaha untuk menaikkan tekanan yang ada di atas permukaan bensin itu dilakukan dengan cara melepas selangnya supaya tekanan di atas bensin itu tidak vakum ya. Kalau dimasukkan gini, dipasang, itu akan justru menjadi vakum karena kehisap oleh piston. Makanya ketika dibuka, selangnya itu justru hidup karena tekanan di atasnya lebih besar dibandingkan dengan di sini. Karena dapat dari suplai udara luar. Nah, itu mungkin jawaban saya. Ya, mohon maaf penjelasannya panjang lebar, semoga dapat dipahami. Dan yang terakhir ini akan saya coba praktekkan untuk satu kasus saja, yaitu ketika ini tidak dipasang. Tapi semuanya normal, ini tidak tersumbat, dan kemudian ini saya lepas gini. Saya lepas, apakah mesin hidup ya? Apakah mesin hidup kira-kira? Nah, kenyataannya setelah saya coba, meskipun ini tidak dipasang, itu mesin tetap hidup, tetapi akan ada sedikit perubahan di RPM-nya. Jadi RPM-nya itu akan turun sedikit. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena ketika ini dilepas, itu kan ini terhubung ke udara luar. Nah, ketika piston itu bergerak menghisap, jadi vakum, berarti akan ada tambahan udara yang masuk ke sini. Nah, karena ada tambahan udara yang masuk ke dalam piston, ke ruang bakar, berarti campurannya itu akan semakin kurus karena jumlah pasokan udaranya itu semakin banyak. Nah, sehingga akan mempengaruhi pembakaran, RPM-nya akan mengalami sedikit perubahan, tetapi mesin tetap jalan. Oke, lihat yang di akhir video akan saya coba cabut dan saya bisa buktikan bahwa mesin itu masih nyala meskipun ada perubahan RPM pada mesin. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.